Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semua kelas 5 yang senantiasa Miss Devi banggakan, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Miss Devi dalam pembelajaran pendidikan al-Islam. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah Islam atau tarikh yang antara lain kisah Nabi Yahya alaihissalam, kisah Nabi Isa alaihissalam, dan kisah Nabi Muhammad SAW di masa kanak-kanaknya. Yang pertama yaitu kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam terkenal cerdas, tekun beribadah, dan selalu berbakti pada kedua orang tua. Nabi Yahya alaihissalam berilmu dan banyak pengetahuan. Salah satunya menguasai berbagai masalah keagamaan dan hafal kitab Taurat. Pada zaman Nabi Yahya alaihissalam, hiduplah penguasa Palestina bernama Herodus yang mencintai keponakannya, yaitu Herodia. Nabi Yahya alaihissalam menentang pernikahan mereka, karena di dalam Islam tidak boleh menikah dengan sama saudara, apalagi yang sedarah. Herodus yang tidak terima menyuruh pengawal untuk menangkap Nabi Yahya alaihissalam. Herodia juga meminta penguasa Palestina tadi yang bernama Herodus untuk memenggal kepala Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya pun dipenjara dan akhirnya dipenggal oleh Herodus karena ketidakterimaan Herodus telah ditentang untuk menikahi keponakannya Herodia. Yang kedua adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Banyak dikisahkan di dalam Al-Quran, banyak juga sudah kalian dengar dari mungkin Bapak Ibu Guru, atau mungkin sudah pernah diceritakan ayah dan bunda di rumah. Nabi Isa adalah salah satu nabi yang termasuk Nabi Ulul Azmi. Nabi Isa alaihissalam mendapat gelar Ruhullah karena proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam yang langsung ditiupkan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui laki-laki. Nabi Isa tidak berayah ya. Kabar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lahirnya Nabi Isa alaihissalam melalui rahim Maryam terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 45. Kalian bisa membuka Al-Quran kemudian membacanya, juga terjemahannya. Nabi Isa alaihissalam berdakwah di Palestina untuk membebaskan Bani Israel dari kesesatan. Pemuka Bani Israel menentang dakwah Nabi Isa alaihissalam yang membuat Nabi Isa disalib. Namun hal ini tidak terjadi pada Nabi Isa alaihissalam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti Nabi Isa alaihissalam dengan orang yang mirip Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yudas Iskariot yang juga seorang murid Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat. Sering kalian dengar mukjizat Nabi Isa ya? Antara lain mukjizat Nabi Isa ada banyak sekali, yaitu dapat membuat burung dari tanah, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang terkena lepra, menyembuhkan kebutaan sejak lahir, dan menurunkan hidangan dari surga. Masya Allah ya, banyak sekali mukjizat Nabi Isa. Kita lanjutkan ya anak-anak. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui terlebih dahulu kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Rasul kita umat Islam. Nabi Muhammad SAW lahir dari seorang wanita yang bernama Aminah pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada tanggal 22 April 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah
karena pada saat itu terjadi penyerangan kota Makkah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Sudah pernah kalian dengar ya, Raja Abraha berasal dari negeri Yaman, membawa banyak sekali pasukan-pasukan yang mengendarai gajah. Yang saat itu kota Makkah dilindungi oleh Allah. Dan didatangkanlah burung ababil yang membawa batu panas dari neraka. Masih ingat ya anak-anak? Kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim karena ditinggal ayahnya. Meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Nabi Muhammad SAW ketika bayi disusukan pada seorang wanita dari Bani Sa'ad yang bernama Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad SAW diajak Ibu Aminah pergi ke Yatsrib, yang sekarang adalah kota Madinah, anak-anak, untuk berziarah ke makam ayahnya. Namun dalam perjalanan pulang, tepatnya di Abwa, sebuah desa, Ibu Aminah meninggal. Saat itu Nabi Muhammad SAW baru berusia 6 tahun. Setelah Aminah meninggal, ibu Rasulullah, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tak lama ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia, dan Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW sangat tegar dalam menghadapi ujian hidupnya. Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW telah tampak pada waktu masih kecil, saat pamannya Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW berdagang ke Syam. Ketika itu bertemulah dengan seorang rahib. Rahib yang bernama Bahira berkata kepada Abu Thalib bahwa orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Setelah itu, sang rahib meminta pada Abu Thalib untuk segera pulang agar Nabi Muhammad SAW jadi aman. Nah, itu semua anak-anakku, penjelasan juga kisah-kisah dari nabi-nabi yang harus kalian ketahui di semester 1 kelas 5 pada tahun ini. Nah, untuk itu anak-anakku semua, pahami semua kisah-kisahnya, pahami juga semua keterangan-keterangan dari kisah-kisah tersebut. Kalian bisa menghafalnya, kalian bisa mengetahuinya dan memahaminya, sehingga kalian dapat menceritakan kembali pada adik, saudara, dan teman-teman yang lainnya. Begitu ya anak-anakku semua. Pembelajaran pada kali ini untuk Al-Islam Miss Depi sudahi. Mari sebelum Miss Depi tutup, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan untuk kalian semua dan juga ayah bunda. Amin ya rabbal alamin. Tetap senang, tetap semangat, tetap belajar meski di rumah saja ya. Tetap tekun belajar. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.